Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang menolong Balia dari gangguan si Tony, dan di sini juga terjadilah perkelahian antara Dewa sama si Tony. Lalu si Tony juga tidak lama dia bisa dikalahkan oleh Dewa. Lalu si Tony juga dia nampuyak, dia dibawa dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Dewa, disampar oleh anak buahnya dia. Dia juga langsung naik motor dan pergi dari tempat itu. Lalu terlihat Dewa juga langsung menghampiri Balia dan dia juga ngomong kepada Balia, "Kenapa kamu ada di jalan kayak gini malam-malam sendirian?" kata Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga ngomongin Balia dan Balia juga langsung dipakein jaketnya Dewa kepada Balia. Lalu Balia juga dibawa ke mobil untuk diantarkan pulang ke rumahnya Tante Merlin. Lalu terlihat Dewa juga dia langsung masuk ke mobil dan Balia juga langsung berangkat sama Dewa dari tempat itu. Di sini di mobil Dewa juga ngomong kepada Balia, "Kenapa kamu kok bisa berjalan sendirian di tengah malam kayak gitu, Lia?" kata Dewa. Singkat cerita di sini juga sampailah Balia ke rumahnya Tante Merlin. Terlihat di rumahnya Tante Merlin dia yang lagi panik, dia lagi menungguin Balia sama Papa Jar belum pulang. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Balia. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Balia, tapi Balia dia ngomong kepada Tante Merlin, "Maaf Tante, saya mau istirahat," kata Balia langsung pergi ke kamarnya. Lalu di sini terlihat Tante Merlin juga sangat panik, dia juga ada apa lagi, ini pasti dia bertengkar lagi sama Pajar, kata Tante Merlin. Lalu di sisi lain Dewa juga dia merencanakan untuk membuat kejutan kepada istrinya yaitu Nana. Pas dia sudah beres, dia juga pergi ke kamarnya untuk menjemput istrinya. Tiba-tiba Dewa sudah tidak ada, datanglah si Brokokroni keluar. Lalu terlihat si Brokokroni juga dia melihat ada kotak sama bunga di depan. Dia juga menghampiri itu dan dia juga memegang bunga itu. Dan pas dia memegang bunga, dia langsung mengambil kotak. Lalu kotak itu juga dia dibuka oleh si Brokokroni. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikannya, yaitu adalah Suketi. Lalu si Brokokroni juga membuka kotak itu, ternyata itu adalah isinya kalung. Lalu terlihat si Kadal Buntung juga dia akan mencuri kalung itu, tapi di sini Suketi juga dia ngomong sendiri, ini tidak bisa dibiarin, pasti si Brokokroni itu mau mengambil kalung itu. Lalu Suketi juga langsung menghampiri si Brokokroni. Terlihat si Brokokroni juga dia sangat kaget karena tiba-tiba Suketi ada di belakang. Lalu di sini Suketi juga sambil nunjuk ke mukanya si Brokokroni, "Pasti kamu itu akan mencuri kalung ini. Saya laporin kepada Dewa," kata Suketi. Singkat cerita si Brokokroni juga mengasihkan kalung itu kepada Suketi dan dia juga lari dari tempat itu. Lalu di sisi lain Dewa juga sampailah ke kamarnya Nana, dan di sini terlihat Nana juga yang lagi tertidur pulas dan dibangunkan oleh Dewa. Dewa juga langsung menutup matanya Nana dan dibawa ke suatu tempat yang sudah disediakan oleh dirinya. Di sini terlihat Nana juga dibawa keluar. Pas sampai ke tempat yang sudah disediakan oleh Dewa, tutup matanya Nana juga dibuka oleh Dewa. Nana juga pas dibuka tutup matanya dia sangat kaget dan senang melihat kejutan dari suaminya yaitu Dewa. Lalu terlihat Nana juga ngomong kepada Dewa dan di sini Dewa juga langsung memeluk Nana dengan penuh kasih sayang. Lalu terlihat Nana juga malah menangis dan terlihat Dewa juga ngomong kepada Nana, "Kenapa kamu malah menangis? Saya ini untuk kamu supaya bahagia." Nana juga menjawab, "Saya ini menangis bahagia Mas," kata Nana kepada Dewa. Lalu terlihat Dewa juga mengambil kalung yang mau dicuri oleh si Brokokroni dan langsung dipasangkan ke lehernya istrinya yaitu Nana. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Tante Merlin yang lagi panik menungguin Papa Jar. Enggak lama kemudian Papa Jar juga datang. Lalu terlihat Tante Merlin juga nanya kepada Papa Jar. Lalu malah Papa Jar dia yang menanya kepada Tante Merlin, "Koko sudah sampai ke sini belum?" kata Papa Jar kepada Tante Merlin. Dan di sini terjadilah Papa Jar juga ngomong kepada Tante Merlin yang terjadi di bar kemarin.
Terlihat di sini Balia juga mendengarkan pembicaraannya Pak Fajar sama Tante Merin, dan Balia juga langsung keluar menghampiri Pak Fajar. Lalu Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Bukan kayak gitu mas, maksud saya," kata Balia sambil dia mewek. Terlihat Pak Fajar juga dia akan pergi dari rumahnya Tante Merin. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, "Maksud kamu apa?" kata Pak Fajar kepada Balia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia sudah ngomong kayak gitu kepada Balia, dia juga langsung pergi masuk ke kamarnya. Dia juga akan pergi dari rumahnya Tante Merin. Terlihat Pak Fajar juga sudah sampai masuk ke kamarnya, dia langsung mengambil tas dan dia juga beres-beres akan pergi dari rumahnya Tante Merin. Tiba-tiba Tante Merin juga dia mengikuti Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia sudah siap-siap akan pergi dan sudah membawa tas. Tante Merin dia mohon-mohon kepada Pak Fajar karena dia sudah tahu bahwa Pak Fajar itu adalah anak kandung dirinya. Lalu terlihat Pak Fajar juga tidak bisa dicegah, dia juga langsung pergi dari rumahnya Tante Merin. Lalu Tante Merin juga dia mengikuti Pak Fajar ke tengah rumah. Pas di tengah rumah di sini Pak Fajar juga menengok kepada Tante Merin. Lalu terlihat Pak Fajar di sini dia langsung mengambil tangannya Tante Merin dan langsung mengecup tangannya Tante Merin, dia pamitan. Terlihat di sini sudah pamitan Pak Fajar juga dia langsung pergi dari hadapannya Tante Merin dan Balia. Balia juga dia melihat Pak Fajar pergi, dia juga langsung kegorowokan, dia nangis sangat sedih, mewek. Di sini dia sangat menyesal dengan kejadian gara-gara cincin pemberian Pak Fajar hilang. Dia juga langsung masuk lagi ke kamar dan dia juga menangis lagi di dalam kamar sambil dia sangat-sangat dia menyesal karena gara-gara dia menyanyi di bar. Lalu di sisi lain di rumahnya si Kevin terlihat si Alia si Hilet Atel dia lagi tidur. Dia mimpi kedatangan anaknya yaitu Salsa yang meninggal oleh si Kevin. Dia juga langsung bangun, dia ngorejat dan tiba-tiba dia sudah bangun, dia juga datanglah si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Alia si Atel dia yang lagi mewek karena ingat kepada anaknya. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Alia si Atel, "Kenapa kamu malah menangis bangun tidur Alia?" kata si Priska. Si Alia tidak menjawab, dia malah keluar langsung pergi ke sebuah taman yaitu di depan rumahnya si Kevin. Dia juga duduk sendiri dan si Nurus Tunjung si Priska juga dia mengikuti si Alia si Hilet Atel. Terlihat si Alia si Atel juga dia masih malah ngalamun, dia masih kepikiran dengan impiannya yaitu kedatangan anaknya yaitu Salsa. Tiba-tiba datanglah si Kevin. "Kenapa kamu menangis Alia?" kata si Kevin. Lalu di sini si Kevin nanya kayak gitu kepada Balia, kepada si Alia si Hilet Atel. Malah si Alia si Atel ngomong kepada si Kevin, "Saya mimpi kedatangan Salsa." Lalu si Kevin juga ngomong kepada si Alia si Atel, "Kita pergi aja jarak ke makamnya Salsa," kata si Kevin kepada si Alia si Hilet Atel. Singkat cerita di sini si Alia si Atel juga dia akan siap-siap dan terlihat si Kevin juga akan mengikuti si Alia si Atel ke dalam rumah, tapi ditarik oleh si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Kevin, "Mau apa kamu?" kata si Kevin kepada si Priska. "Bagaimana Pak Kevin kalau si Alia si Hilet Atel bahwa Salsa meninggal itu gara-gara kamu?" kata si Nurus Tunjung si Priska kepada si Kevin. "Kamu jangan macam-macam Priska, pokoknya rahasia besar ini jangan sampai ketahuan dan jangan sampai tahu si Alia si Hilet Atel," kata si Kevin kepada si Nurus Tunjung si Priska. Singkat cerita di sini si Kevin, si Alia si Atel sama si Nurus Tunjung si Priska juga dia jarak ke makam anaknya si Alia si Atel yaitu ke makamnya Salsa. Terlihat si Kevin juga dia ngomong dalam hatinya sambil melihatin si Alia si Atel yang lagi mewek sambil menamburkan bunga di makam anaknya. Bagaimana kalau ini sampai kebongkar rahasia besar ini bahwa Salsa itu meninggal gara-gara saya, kata batinnya si Kevin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bae lolo bati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.